Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Negara Jakarta. Agenda yang akan dibahas yaitu sejumlah isu strategis serta berbagai kerjasama di bidang pertahanan negara antara dua negara, dan berikut rangkaian kunjungan Presiden Prancis di Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya. Jelang perayaan Idul Adha, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbangkan sapi dari lokal Kabupaten Gresik, Jawa Timur untuk hewan kurban. Sapi seberat 8 ton lebih itu dibeli Prabowo dengan harga Rp91 juta. Dua hewan ternak sapi di Gresik, Jawa Timur telah dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk merayakan Idul Adha tahun ini. Salah satunya sapi milik Mardi yang berasal dari Kepuh Klagen, Kecamatan Ringan Anom, Kabupaten Gresik. Sapi yang dibeli Prabowo ini berwarna coklat dengan ras asli peranakan sapi lokal. Dengan berat badan sekitar 1,84 ton, sapi ini nantinya akan ditempatkan untuk disembelih di Masjid Robah Maksum Gresik. Mardi, sang peternak, mengaku bangga dan bersyukur berhasil membesarkan sapi ternak ini. Sapi ini tepat berusia 3 tahun 5 bulan saat Presiden RI membelinya seharga Rp91 juta lebih. Bangga terus? Ya, seneng banget ya. Kebanggaan saya itu seperti peternak saya ini. Nyangka enggak Pak? Ada memberi Bapak Presiden. Dibeli berapa Pak? 850 juta. Ya. Beratnya 1 ton Lebih ya? Ya 1 ton 1084. Ini umurnya berapa Pak? 3 tahun 5 bulan. 3 tahun 5 bulan ya? 3 tahun 5. Pertama kali dihubungi mau dibeli Presiden itu gimana awalnya itu? Awalnya dari Pak Menteri Kesehatan untuk yang merawat. Sementara itu, PLT Bupati Gresik Asrul Alif mengaku bahwa biasanya tiap tahun Prabowo membeli sapi dari Gresik untuk perayaan Haul Habib Abu Bakar. Namun pada tahun ini Presiden RI membeli 2 sapi dengan salah satunya untuk Idul Adha. Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan 2. Biasanya yang tahun kemarin itu mendapatkan 1 untuk Haul Habib Abu Bakar. Dan alhamdulillah tahun ini dapat 2, 1 untuk kurban warga Kabupaten Gresik dan yang 1 untuk Haul Habib Abu Bakar. Ini sangat-sangat istimewa dan ucapan terima kasih dari kami seluruh warga masyarakat Kabupaten Gresik untuk Pak Prabowo untuk Presiden Indonesia. Yasin Al-Rafiri melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kita akan membahas tentang peringatan 19 tahun Lumpur Lapindo yang diperingati dengan tabur bunga. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Peringatan 19 tahun tragedi lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo kali ini diperingati dengan doa dan tabur bunga oleh sejumlah warga di atas tanggul lumpur Lapindo Desa Jatirejo, Kecamatan Porong Sidoarjo. Mereka merupakan warga korban luapan lumpur Lapindo yang hingga kini masih setia datang setiap tahun untuk melakukan ziarah dan mendoakan keluarga yang telah tiada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Peringatan 19 tahun tragedi lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo kali ini diperingati dengan doa dan tabur bunga oleh sejumlah warga di atas tanggul lumpur Lapindo Desa Jatirejo, Kecamatan Porong Sidoarjo. Mereka merupakan warga korban luapan lumpur Lapindo yang hingga kini masih setia datang setiap tahun untuk melakukan ziarah dan mendoakan keluarga yang telah tiada. Kegiatan ziarah dan tabur bunga ini menjadi rutinitas tahunan setiap tanggal 29 Mei, tanggal dimulainya semburan lumpur pada tahun 2006 lalu. Mereka berkumpul untuk berdoa dan mengenang bencana yang menenggelamkan pemukiman desa mereka. Dalam kegiatan tersebut, warga menyebut momen ini bukan hanya untuk berziarah, namun juga sebagai bentuk perlawanan terhadap lupa. Mereka terus mengingatkan bahwa lumpur Lapindo telah menghilangkan tempat tinggal dan mengubah hidup ribuan orang. Selain berziarah, banyak di antara mereka yang saat ini bekerja di sekitar lokasi, sebagian menjadi ojek pengantar, sebagian lagi menjadi pengantar wisatawan atau tour guide di area tanggul lumpur. Meskipun tragedi itu telah berlalu hampir 2 dekade, namun jejaknya masih terlihat jelas di lokasi. Tanggul yang dulunya dibangun untuk menahan semburan lumpur kini menjadi saksi bisu perjuangan warga yang selamat. Dengan tabur bunga dan doa, para warga berharap luka lama itu bisa menjadi pelajaran berharga. Namun di saat yang sama mereka juga tetap menuntut agar hak-hak mereka yang belum tersentuh bisa dipenuhi oleh pihak terkait. Sebenarnya warga untuk memperingati 19 tahun melalui doa bersama tadi itu untuk mengenang para leluhur kami, bapak-bapak. Tiap tahun Mas ya ini? Pasti tiap tahun. Dulu warga mana Mas? Saya Jatirejo. Ini ganti rugi udah? Sudah final. Ya. Sekarang tinggal di mana Pak sekarang Pak? Saya dekat Masjid Cengho, ikut Kabupaten Pasuruan. Mas, semua warga itu udah dapat ganti rugi apa ada yang belum gitu Mas? Kalau kami sudah dapat semua, itu sebagian kecil aja yang belum, yang masih sengketa-sengketa keluarga. Tetangga saya ada yang sengketa keluarga. Mereka berharap pada Pemkad Sidoarjo agar dilibatkan bila kawasan lumpur dijadikan kawasan wisata oleh Pemkad. Alan Sore melaporkan untuk Tera TV. Jelang Hari Raya Idul Adha, Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor jenis pick-up. Pelaku yang melakukan aksinya di kawasan Kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil ditangkap saat berada di Madura untuk melarikan diri. Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil menangkap 2 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor jenis pick-up berinisial AW 32 tahun dan MS 50 tahun saat melarikan diri dengan membawa serta hasil curiannya di Madura.
Dalam aksinya pada 7 Maret 2025 lalu, pelaku berhasil menggondol sebuah pickup yang terparkir di sebuah lahan kosong yang tak jauh dari pemilik kendaraan. Usai berhasil membuka kunci dengan menggunakan kawat, pelaku lantas mencoba menyambungkan kabel untuk menyalakan mesin dan langsung dibawa kabur. Uniknya, dari catatan kepolisian dari tahun ke tahun, tren pencurian kendaraan pickup kerap meningkat jelang Hari Raya Idul Adha. Kuat dugaan kendaraan ini bakal digunakan untuk mengangkut hewan ternak yang bakal digunakan untuk hewan kurban. Pencurian mobil, ya, ada kejadian pencurian mobil bak atau mobil pickup. TKP-nya ya ini tanggal 7 Maret 2025. Ya, seperti prediksi kami selaku petugas polisian, saat H-2 3 bulan sebelum Idul Adha biasanya pasti akan terjadi peristiwa serupa, yakni pencurian mobil bak atau mobil pickup, biasanya digunakan untuk mengangkat barang atau ternak. Kalau ini menjelang Idul Adha minggu depan, kemungkinan ini akan digunakan untuk mengangkut hewan kurban. Ya, jadi kejadian 7 Maret di Jalan Manggis Taman Utara, Kelurahan Taman, Sidoarjo. Korban AF 36 tahun, wira swasta, alamat Sidoarjo. Terhadap pelaku kita amankan ada 2 orang, 1 sedang kita lakukan pencarian karena totalnya ada 3 orang. Yang ini AW, laki-laki 32 tahun, dan MS, laki-laki 50 tahun. Nomor operasinya, nah ini untuk rekan-rekan ketahui ya, bahwa dengan cara mereka dia mencongkel pintu mobil menggunakan kawat. Nanti kita mungkin bisa lihat ya prakteknya. Jadi sebenarnya ini rilis juga sekaligus edukasi kepada masyarakat yang mempunyai mobil serupa. Ya, jadi setidaknya nanti pasti ada kiat-kiat bagaimana cara melindungi kendaraannya agar tidak dicuri oleh orang. Mencongkel pintu mobil dengan menggunakan kawat, kemudian membuka pintu sebelah kiri dan tangan kanan itu masuk ke dalam. Nanti akan dipraktekkan, kemudian rusak kabel kunci. Nah, cara dia mengambilnya atau menyalakan mesinnya yaitu dengan mengakali bagian kabel. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, kini pelaku mendekam di balik jeruji penjara. Mereka diancam dengan pasal 363 KUHP dengan maksimal hukuman 7 tahun penjara. Al-Ansori melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kita akan membahas tentang para pemain timnas yang sudah mulai melakukan latihan intensif jelang laga melawan timnas Cina. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Kembali Anda menyaksikan Tera News. Jelang menghadapi Cina dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia kembali melanjutkan kegiatan pemusatan latihan Bali United Training Center Gianyar Bali. Total sudah ada 27 pemain yang hadir di Bali dan bergabung dalam sesi latihan yang dipimpin langsung oleh pelatih kepala Patrick Kluivert. Come on, let's go. Yeah, come on, let's go. Come. The next one gets started. That's it. Okay. Hey, give me the lights up back. Okay. Yeah. Now we have this one. Lift up your knees. Then you go to the other side. On the next one, you give me again to the hamstring, front kick. That's it. The last part. Now we start with a body twist. Let's go, body twist. Light jog. The body twist again. That's it. Now you come here. Here is it, relax. The hamstrings, for the hamstrings, from the hamstrings, for the hamstrings, still here. And then you cross. Do this one, step to the right, side. Then you walk. Right? You do this 2 times right, 2 times left. Finish. Okay, forward. Too high. Okay. Out. It's again. Out. No. 1, 2, 3, 4. This is good. Bagus. 20. Okay. Drop. Nicely back. Great. Stay the butt kick, guys. Come on, let's go. Stay the butt kick. Kick. Nice. Yes. Good. Just stay in the area. Yes. Hey, ask for the ball there, huh? Look to me. You also play feet. Ball. Red card. Nobody stands still. So always ask the ball. If only 1 meter. Hari pertama saya latihan, tentunya saya sangat bangga, senang bisa bergabung dengan orang-orang hebat. Coachnya juga, Coach Patrick sangat welcome kepada saya, jadi saya sangat menikmati latihan hari ini. Tentunya ini jadi motivasi juga buat saya. Ya lebih ke pemahaman taktik sih, karena kita lihat lawan Cina bagaimana bermain, jadi saya hanya harus cepat beradaptasi sih, dan alhamdulillah saya bisa cepat beradaptasi dan apa yang diinginkan Coach Patrick saya lakukan. Quick pass the ball. Touch and look forward. Right. Okay. You guys, you play 11 against 11. Right. Short of a line like this. Okay. But if the ball goes over to the other side, to Yankee, play the ball. Be close. Wait on the right moment to
press, and if we recover, great. If we recover, we can play with and we can score. Okay? Go up! No. Dan informasi tadi mengakhiri Tara News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lantara TV Media dan website kami lantara.tv. Saya Catherine Alison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.